Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat semua, pada kesempatan ini saya akan berbagi cara paling mudah untuk membuat video pembelajaran sebagai media yang paling menarik untuk pembelajaran daring di masa pandemi corona ini. Baik sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan ini sebelum kita lanjutkan, jangan lupa dukung channelnya Oh Haji Banjar dengan likes, komen, bagikan, dan subscribe bagi yang masih belum subscribe, alias tombol subscribe-nya masih merah ya. Yang masih merah tombol subscribe-nya tolong dipadamkan. Bantu Oh Haji Banjar untuk terus berkreatif, berbagi ilmu, apa yang bisa, apa yang dipunya akan Abah Rizky akan Oh Haji Banjar bagikan untuk semua sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat subscriber. Oke, ya kita lanjut. Terima kasih atas dukungannya sampai saat ini bagi sahabat-sahabat semua yang masih setia mendukung Oh Haji Banjar dalam berkreatif membuat video-video untuk semua subscriber. Semoga semuanya dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjut. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat video pembelajaran ini atau untuk membuat video tutorial apapun, nah, yang harus kita miliki adalah laptop, mic, dan kameranya yang aktif siap pakai. Mic apabila kita ingin memasukkan suara kita saat kita membuat video pembelajaran itu. Jadi sambil jalan ada tag-nya, ada videonya sambil kita komentari begitu ya. Nah, jadi diperlukan mic. Kamera juga, kita ingin menampilkan wajah kita supaya tahu siapa yang sedang berbicara. Seperti saya saat ini ya. Ganteng kan saya kelihatan. Biar kecil layarnya enggak apa-apa ya, yang penting ada kelihatan lah begitu. Kalau mau lebih jelas nanti gunakan ini. Nah, kan jadi besar, gunakan ini. Oke ya. Nah, yang kemudian bahan yang kedua adalah harus ada perangkat lunaknya, aplikasi perekam layar, screen recorder ya. Banyak berbagai jenis aplikasi untuk merekam layar, baik itu layar laptop maupun layar handphone ya. Nah, jadi itu harus kalian miliki, harus Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua miliki. Silahkan pilih yang menurut sahabat itu bagus. Nah, saya akan mencontohkan satu aplikasi untuk malam ini, untuk pembelajaran atau tutorial berikut ini. Yang kedua, sebagai tambahan, sahabat-sahabat guru semuanya harus memiliki slide PowerPoint yang sudah siap pakai atau jadi. Dimana supaya siswa itu bisa sambil mendengarkan apa yang kita sampaikan, sambil melihat video, dan sekaligus bisa mencatat PowerPoint-nya ya. Artinya poin-poin penting yang sedang kita jelaskan. Nah, jadi ini akan membantu siswa tidak bosan dan dia tahu inti-inti pembelajaran yang sedang didengarkan ya. Nah, seakan-akan kita menulis di papan tulis begitu. Jadi harus ada slideshow-nya. Jadi ini merupakan media double ya. Ada media berupa slide PowerPoint dan ada videonya. Yang ketiga, harus punya koleksi video yang menarik sesuai dengan pembelajaran bila ada ya. Nah, ini untuk bisa ditampilkan pada saat kita menjelaskan materi dalam video yang sedang kita buat. Yang berikutnya, Bapak Ibu harus punya channel YouTube aktif. Bisa saja tanpa channel YouTube aktif ya. Nah, bisa dibagikan lewat WA bisa, tapi itu terlalu berat ya, karena video ini filenya itu di atas 30 MB ya. Tergantung format filenya ketika Ibu ingin merekam video pembelajaran itu. Nah, jadi Bapak Ibu, sahabat semua, diharapkan untuk bisa mempunyai channel YouTube yang tentunya sangat bermanfaat. Channel ini kita gunakan teknologi ini untuk berbagi tutorial kita, untuk berbagi bahan pembelajaran yang
mau kita bagikan ke siswa. Jadi ketika kita ingin membagikan channel YouTube ini, kita tinggal bagikan link video kita. Nah, jadi kita upload ke channel YouTube, linknya itu yang kita bagi ke siswa. Jadi siswa itu dia bisa memilih file yang terkecil, bisa mulai dari 3GB ya. Nah, mungkin hanya yang MP4 itu sekitar 30 MB ya. Nah, menjadi 3GB itu bisa hanya 5 MB. Nah, jadi akan mempermudah paket kuota yang mereka gunakan ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, tolong disiapkan channel YouTube-nya. Kalau tidak ya terpaksa lewat WA ya. Kasihan kita yang membagikan, puter menghadang pulsanya. Anak-anak juga dia menunggu meloading juga lama, kasihan deh lo ya. Nah, jadi bagusnya itu punya channel YouTube. Dimana siapa tahu Bapak Ibu ada yang beruntung ya, channel YouTube-nya jadi terkenal, nanti jam tayangnya ada 8.000 jam tayang, kemudian subscribernya ada 1.000, jam tayangnya 4.000, maka channel YouTube Bapak Ibu dalam 1 tahun itu bisa demonetisasi ya. Dimonetisasi. Saya lupa istilahnya apa ya. Pokoknya itulah ya. Pokoknya kalau beruntung Bapak Ibu nanti ada sponsor yang masuk, maka Bapak Ibu dapat penghasilan juga dari sananya. Siapa tahu ya, nasib beruntung Bapak Ibu dapatkan. Seperti saya juga sedang berjuang lah ya, termasuk bikin video ini. Siapa tahu saya punya 4.000 jam tayang 1 tahun ke depan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, siapkan laptop. Nah, kamera beserta aplikasi. Oke, siap pakai. Artinya laptopnya hidup, jangan laptop yang mati ya Bapak Ibu ya. Jangan laptop yang mati. Kalau laptop yang mati, parah deh Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kameranya hidup, aplikasinya oke, siap pakai. Soundnya bunyi, musiknya bisa terdengar, suaranya artinya ya. Mikrofon itu buktinya berbunyi ya. Kalau dites, pokoknya bunyi lah, pokoknya semuanya aktif ya. Kalau rusak nih, antar sama saya. Nanti ada ongkos rokoknya bisa saya perbaikikan ya. Silahkan diantar, asal ada ongkosnya lah. Oke. Kemudian file musik background yang bebas hak cipta. Nah, ini untuk file musik itu YouTube itu menyediakan file-file yang mereka bebaskan ya. Jadi silahkan di-download di YouTube itu file background musik yang bebas hak cipta seperti yang saya gunakan saat ini ya. Ini salah satu file yang saya download di YouTube. Jangan pakai lagu dangdut, lagu Rhoma Irama, nanti kena klaim hak cipta kalau Bapak Ibu mengupload di YouTube ya. Kemudian, nah ini dia paling penting nih, alat bantu utama untuk perekam video. Kalau tidak ada ini, maka tidak ada videonya. Oke, install aplikasi perekam layar, setting dan cek tes sebelum dipergunakan. Oke, Bapak Ibu, ya, kita lanjut. Nah, sekarang aplikasi perekam layar. Oke, aplikasi perekam layar yang digunakan. Nah, yang digunakan adalah banyak ya Bapak Ibu ya. Bisa sampai 15 macam aplikasi. Ini saya contohkan salah satu aplikasi yang bisa Bapak Ibu download di internet. Yang pro ya, jangan yang free. Yang free bareng cuma 5 menit bisa merekam habis ya. Nah, ini banyak aplikasinya nih. Nih, ada Mirrorless Action lah, ada Free Scan, ada Screen, ada Mirrorless Action dan lain-lain. Saya pakainya yang Screen Recorder ini. Yang versinya adalah versi full ya. Full itu artinya Bapak Ibu bisa setting maksimal dan bisa waktunya juga maksimal. Oke ya, kita lanjut. Nah, bagaimana settingnya? Nah, ini bentuk aplikasi yang sedang saya pakai Bapak Ibu. Jadi aplikasi perekam layarnya kita gunakan adalah Screen Recorder. Ini gambar aplikasinya Bapak Ibu ketika mendownload.
atau ketika sudah dapat instalannya, sudah berhasil diinstal, inilah alhamdulillah, inilah aplikasinya. Jadi setelah diinstal, Bapak Ibu download. Setelah di-download, diinstal, ikuti perintah installnya, maka yang jadi adalah aplikasinya seperti ini ya. Bisa untuk screenshot, bisa untuk menangkap video baik full layar ataupun sebagian layar, bisa ambil audionya saja ya, dan setting lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimanakah setting perekam layarnya? Bapak Ibu kalau tidak bisa menyeting, serahkan sama Haji Banjar ya, atau tidak bisa menginstal, serahkan sama Haji Banjar ya, asal ada ongkos rokoknya. Kayak Haji Banjar kan nggak bisa rokok, nggak bisa merokok. Oke, setting aplikasi perekam layarnya seperti ini. Yang pertama adalah bagian sistem. Bagian sistem ini yang di setting itu untuk saya biasanya ini centengannya ini saja ya. Nah, kemudian ini webcam. Bapak Ibu sedang menggunakan aplikasi webcamnya apa? Harus diinstal dulu ya. Untuk kamera di laptopnya itu menggunakan apa? Jadi dipilih di sini. Supaya tidak memilih ya, instalan kameranya satu aja, jangan banyak-banyak. Nah, setelah itu klik simpan. Kalau batal berarti tidak jadi ya. Nah, lanjut setting berikutnya. Nah, arah penyimpanan file. Nah, ini arah penyimpanan file untuk es krim ini ya, untuk perekam yang ini nih. Nah, arahkan Bapak Ibu supaya nanti mudah ketika selesai merekam. Setelah stop file, ini stop rekamannya, nanti filenya tersimpan di app sini, di app ya. Saya simpan di bagian app. Kalau tidak disetting, maka simpanannya ini masuk di dalam C, di dalam data mesin window Bapak Ibu ya. Nah, jadi susah mencarinya. Jadi lebih baik disetting dulu, simpan ke, pilih yang app. Nah, jadi dibuatkan folder ya. Foldernya ini rekaman video screen recorder, masuknya dalam folder ini nih. Oke, Bapak Ibu paham ya? Oke, ini batasan filenya bisa dibatasi, bisa tidak, terserah Ibu. Setelah itu klik simpan. Setting berikutnya, kita cepat aja, video. Nah, ini Bapak Ibu, setting video ini pada perekam layar ini untuk memilih format video. Jadi kalau sudah full versi itu bisa memilih format videonya apa. Pilih yang paling ringan menurut Ibu apa ya. Kalau saya pilih yang MP4 berarti kan kualitas tinggi. Kemudian hitung mundur ketika merekam. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini yang ini. Nah, kapasitas watermark-nya ya 100%. Dah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke. Setting audionya. Nah, ini paling penting Bapak Ibu. Setting audio ini kalau Bapak Ibu tidak disetting, nanti tidak tahu ketika suara mikrofonnya tidak terekam ya, audionya tidak masuk, background musiknya. Nah, jadi harus dites di sini. Nah, ini setilan musik. Ini saya mikrofonnya kekecilan nih, jadi suara musiknya lebih kencang nanti nih ya. Oke. Nah, ini mixer. Ini dipilih driver yang dipakai oleh PC itu atau laptop Ibu itu, Bapak Ibu tuh pakai apanya ya. Nah, kalau saya pakai driver ini soundcard ya, pakai soundcard. Nah, setelah ini yakin, ini kan kalau di tes gitu ya, mic-nya ini kan jalan nih, musiknya juga, nah jalan nih ya, berarti terekam ya, berarti masuk. Oke, sudah. Setelah itu kita lanjut. Nah, ini adalah kontrolnya yang harus dihafalkan. Karena kan seperti ini saya merekam ini tidak ada tombolnya ya. Nah, bagaimana caranya menghentikan? Harus dihafal. Jadi untuk jeda itu ditekan F7. Untuk merekam tuh Ctrl Shift A dan seterusnya. Untuk stop F8 ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi tinggal tekan F8 di keyboard nih, berhenti rekaman saya. Nah, ini harus dihafalkan ya, diingat-ingat atau sambil dicatat. Oke Bapak Ibu, lanjut. Nah, ini harus dikuasai Bapak Ibu ya ketika hendak membuat atau merekam video pembelajaran. Oke, kita lanjut. Nah, jalankan aplikasi perekam. Nah, kita siap-siap merekam. Jadi Bapak Ibu sebelum menjalankan begincu dulu, pakai make up dulu ya.
Ya supaya cantik gimana ya, supaya behenol salah. Oke, pokoknya yang menarik lah seperti apa supaya siswanya tidak bosan melihat kita ya. Kalau bisa Bapak Ibu pakai ke salon dulu gitu kan. Nah, jadi videonya bagus jadinya kan. Kalau saya tidak usah ke salon, sudah cantik lah. Salah, sudah ganteng. Oke Bapak Ibu. Nah, ini ada 4 pilihan ketika mau menjalankan rekaman ya. Ada layar penuh, ada area custom. Kalau area custom ini kita merekamnya pada bagian layar yang mana bisa kita pilih ya. Kalau area terakhir ya saya biasanya 2 ini yang dipakai ya. Jadi area custom saya bisa merekam bagian-bagian wajah saya saja atau bagian mana saja ya. Nah, untuk saat ini saya merekam layar penuh. Oke Bapak Ibu ya, saya layar penuh nih ya. Oke, lanjut. Jadi mudah sebenarnya Bapak Ibu ya, asal ada kemauan pasti mudah, gampang. Serahkan kepada saya untuk settingnya beres ya. Nah, habis itu lanjut lagi. Nah, sudah cek semuanya. Cek mikrofon, kita cek dulu mikrofonnya. Jadi kalau sudah dijalankan, yang tadi diklik layar penuh ya, keluar menu ini. Nah, inilah tombol kontrolnya. Nah, tapi nanti ketika diklik ini rekam, maka ini akan hilang berganti dengan layar full kita. Jadi ketika kita hendak menghentikan, maka kita harus ingat tadi tombol apa untuk menghentikan F8 ya. Nah, jadi ada tombol rekam nih. Kalau diklik tombol rekam maka akan mulai jalan. Kita cek dulu mic, kita cek hidup. Kemudian musik masuk, ada di sini jalan levelnya ya. Kemudian kamera kita klik, hidup dah kameranya, hidup. Oke ya. Nah, ini bisa dikecili, dibesari. Oke Bapak Ibu, di sini bisa dikecili, dibesari juga. Terserah kita maunya seperti apa. Yang penting suaranya kedengaran ya Bapak Ibu, jangan suaranya yang dipelanin tapi musiknya gede. Nanti siswa-siswinya pada joget aja lagi jadinya kan. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita mulai merekam. Ketika kita tekan tombol rekam, maka hitung mundur akan dimulai. Dah, siap-siap ya, pasang wajah, pasang muka ya, pasang gigi, unjuk gigi ya, untuk mulai direkam dan akan dilihat oleh subscriber. Akan dilihat oleh semua siswa-siswi bagaimana wajah kita yang ganteng ya. Oke Bapak Ibu. Nah, kalau begitu sebelum tekan tadi kita harus sudah siapkan PowerPoint. Ini saya kan sudah siap PowerPoint saya. Ini kan PowerPoint saya ini ya. Nah, ini PowerPoint saya sudah siap. Jadi ketika sudah kita langsung bicara, langsung menjelaskan materi kita. Oke Bapak Ibu ya, langsung kita jelaskan materi kita. Nanti kalau sudah selesai, materinya habis, tekan stop Bapak Ibu ya, jangan tekan F8. Nah, oke. Dah. Nah, sudah. 2 take. Nah, sudah direkam ya. Nah, semuanya sudah direkam. Nah, nanti kalau sudah selesai, filenya yang Bapak Ibu merekam kita belajar materi dari ini sampai ini ya, semuanya. Nanti saya contohkan aja ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, maka akan tampil seperti ini. Lokasi penyimpanan file kita. Ini berhenti kan, sudah kita merekam ya. Nah, sudah kita tekan stop. Oke Bapak Ibu ya. Nah, habis itu kita cari. Nah, inilah alamat penyimpanan file saya. File yang saya rekam ini, media pembelajaran ini. Kan saya bikin tutorial ini ya. Nah, tersimpannya di sini. Nah, siap untuk diupload di YouTube. Bagaimana cara mengupload di YouTube? Nanti Bapak Ibu akan saya ajari pada tutorial berikutnya. Oke Bapak Ibu, ada yang ditanyain? Nah, jadi ini kita sampaikan. Kita sampaikan PowerPoint kita sampai selesai. Kalau sudah selesai, materinya habis, tekan stop. F8 ya Bapak Ibu ya. Nah, filenya tadi tersembunyi di bagian situ. Kita lihat coba filenya. File saya ada di mana? Oke Bapak Ibu, kita lihat file simpanan saya ada di mana. Ada di bagian sini, terus di ayo nih rekaman sound rekaman ya, bukan mana
Mana? Loh, di sini ya. Oke, kita cari. Makanya ini banyak sekali ya rekaman saya. Jadi ya bingung untuk mencarinya. Nah, ini dia di sini. Nah, inilah file rekaman saya. Ini berapa MB ini? 1 GB ya. Oh, 1 GB rekaman yang sedang saya rekam ini. Nah, oke Bapak Ibu. Kira-kira sampai di sini dulu ya untuk kali ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mempunyai keinginan, kalau Bapak Ibu mempunyai niat, pasti bisa ya untuk membuat video pembelajaran yang menarik bagi siswa kita. Nah, yang penting ada niat, jangan gengsi, jangan Bapak Ibu pasti kreatif lah ya. Kalau Bapak Ibu bisa membaca dan mendengar, pasti bisa juga melakukan atau membuat video pembelajaran yang menarik bagi siswa kita. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita jangan sampai membebani siswa dengan hal-hal yang menegangkan. Jadi kita buat video kita itu maksimal ya sekitar 15 menit ya, atau 5 menit satu video. Jangan terlalu lama Bapak Ibu ya. Jangan membuat video pembelajaran 1 jam totok ya gitu. Itu siswanya pada tidur semua atau mereka ya bisa tidak memutar lagi videonya ya, karena terlalu membosankan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita berusaha untuk bisa menyenangkan siswa dengan cara berbagai macam metode ya, termasuk dengan membagikan video kita melalui YouTube. Jadi menggunakan aplikasi PowerPoint tadi yang seperti yang saya praktikkan, dan menggunakan aplikasi perekam layar seperti yang saya ini. Saya direkam oleh layar ya, bukan direkam oleh kamera. Jadi layarnya lah yang terekam Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, jangan lupa untuk bertanya kepada saya. Silahkan kalau ada hal-hal yang belum jelas, silahkan Bapak Ibu bisa minta bantuan saya atau komen di video saya ini. Nah, komen, jangan lupa untuk like, tinggalkan jejak ya. Komen itu jejak bagi Bapak Ibu, jejak silaturahmi. Dan bagi yang belum subscribe juga subscribe ya. Bagikan juga video ini kepada kawan-kawan semua. Siapa tahu kawan memerlukan. Mungkin Bapak Ibu tidak memerlukan karena sudah tahu caranya, tapi Bapak guru yang lain mungkin sangat memerlukan ya. Nah, dengan ada video ini bisa kan step by step. Jadi putar sebentar, 1 langkah, stop dulu videonya kan, sambil kita jalankan komputer yang satunya atau di HP ya. Nah, jadi tidak bisa Bapak Ibu, tidak akan mungkin bisa kalau belum pernah ya menjalankan aplikasi perekam layar. Kalau belum pernah, maka Bapak Ibu tidak mungkin langsung bisa. Bapak Ibu harus belajar secara bertahap ya, langkah demi langkah. Tidak mungkin video diputar dari awal sampai akhir langsung bisa, mustahil Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus ada niat untuk belajar, ada niat untuk menarik perhatian siswa dengan cara yang Ibu bisa ya, termasuk dengan cara ini sudah saya kasih tahu caranya Bapak Ibu ya. Oke, jadi jangan gengsi ya Bapak Ibu ya, jangan gengsi. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya untuk materi kali ini. Kira-kira cukup sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Ada yang tanyakan? Subscribe ya. Bagi yang belum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.